Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahda wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita memanjatkan setinggi puji dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita akan berdiskusi tentang kemuliaan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma, yaitu Al-Majid, artinya yang maha mulia. Dengan asmanya inilah diturunkanlah kemuliaan ini pertama kali kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang paling mulia. Kita bisa mengetahui dibanding rasul-rasul yang lain, Nabi Muhammad itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jika kita lihat di dalam Al-Qur'an, kepada nabi-nabi yang lain Allah mengatakan dengan namanya. Misalnya ya Adam, ya Musa gitu. Sedangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Allah tidak pernah langsung menyebut namanya, tapi menyebut dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Yasin, dan seterusnya. Begitu banyaknya gelar-gelar yang diberikan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kemuliaan izzah yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam itu adalah agama yang sangat mulia. Jika kita bandingkan agama Islam dengan agama-agama terdahulu, memang beda. Islam itu sangat mulia dan dimudahkan oleh Allah. Pada saat misalnya agama-agama terdahulu pada zaman Nabi Musa, apabila orang kena najis, nah, semua yang kena najis itu harus dimusnahkan. Misalnya baju kita kena najis, itu harus dibuang. Bahkan kalau anggota tubuh kita kena najis, itu harus dibersihkan, kalau enggak dipotong. Itulah kerasnya ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad. Bahkan ada yang harus puasa 40 hari berturut-turut gitu. Tapi begitulah baginda Rasulullah SAW diberikanlah agama Islam, agama yang sangat mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu mulia karena dia mempunyai akhlak yang mulia dan juga ibadah yang mulia. Di mana Rasulullah itu mempunyai ciri 4 sifat di dalam akhlaknya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu artinya dia benar, selalu dalam kebenaran. Amanah itu dapat dipercaya. Tabligh, dia menyampaikan, menyeru kepada umatnya
Fatonah itu cerdas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat dari Muhammad, dia akan menjadi Ahmad. Di mana alif, ada ha, ada mim dan ada dal. Alif itu berdiri tegak. Itulah dia siddiq dan tegaknya tauhid. Ha itu adalah ruku. Itu adalah amanah, di mana dia tunduk dan patuh kepada Allah. Sedangkan mim itu artinya sujud. Mim itu sifat sujud, di mana di sana itu ada penyerahan diri kepada Allah, ridho kepada Allah, ikhlas dalam beramal. Itulah yang dikatakan fatonah. Kemudian dal itu adalah duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud itu menggambarkan dia ada tabligh, dia berdakwah, menjadi penolong Allah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim. Jadi Ahmad itu sendiri adalah sifat-sifat pada saat kita sholat. Kita berdiri, kita ruku, sujud, dan duduk antara dua sujud. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi kemuliaan kita itu, kemuliaan pribadi itu dilihat dari perbuatan kita, dilihat dari akhlak kita sehari-hari. Sehingga orang yang akhlaknya yang paling bagus bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah dengan 4 sifat tadi, dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membongkar kembali rahasia dari Ahmad tadi, ada alif, ha, mim, dal, maka alif itu adalah makrifat, ha itu adalah hakikat, mim itu adalah tarekat, sama dal itu adalah syariat. Maka kata ulama-ulama kita berkata, berdirilah engkau seperti alif, duduklah seperti dal, berlindung dan sembunyilah di dalam mim, dan selalulah bersamanya dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Jika ada yang mau diskusikan, kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.